Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya JMT Jumatin. Ingin tahu apa kegiatan saya hari ini? Tonton terus videonya sampai habis. Halo teman-teman, selamat bergabung di channel JMT Jumatin. Nah, hari ini saya berada di kebun pisang teman-teman, melakukan kegiatan penggundukan tanah untuk menutup akar yang ada di bonggol pisang. Nah, seperti apa gundukan itu? Yuk ikuti terus videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dilakukan penggundukan tanah seperti ini untuk menjaga yang namanya akar supaya tidak banyak keluar dan tidak cepat tumbang. Nah, kali ini teman-teman, ini saya bekerja di tempat toke saya sendiri. Nah, yang dulunya ini adalah kebun pepaya, tapi sekarang kebun pepaya itu sudah diremajakan, sudah ditumbang, sudah diganti dengan yang namanya kebun pisang. Nah, di sini kebun pisang ini teman-teman yaitu jenis pisang Cavendish. Sama sekarang banyak orang membudidayakan pisang Cavendish karena harganya yang fantastis dan hasilnya juga cukup bagus ya teman-teman, tergantung perawatannya. Nah, selain daripada itu teman-teman, toke kita juga melakukan budidaya atau penanaman labu seperti ini. Nah, labu ini ditanam di bedengan pohon pepaya yang dulu sudah diremajakan. Sekarang labunya ini ditanam di bedengan pepaya. Jadi bedengannya itu terus bermanfaat, tetap bisa dimanfaatkan. Untuk tanaman pisangnya juga ada yang di bedengan, tapi ini kan tiga daripada bedengan itu ada tiga. Nah, yang jalur tengahnya ini diambil untuk budidaya labu ya teman-teman, dan yang sebelah kanan kiri itu dibudidayakan pisang seperti ini. Nah, untuk yang lorong sebelah sini yang ada lorong sawitnya ini juga ditanam pisang. Jadi sebelum masa panen itu sawit, ini banyak budidaya pohon yang lainnya untuk pemanfaatan. Kenapa seperti itu? Di video-video saya juga ada yang sudah saya jelaskan. Fungsinya karena pohon utamanya itu pohon sawit ini kan lama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi dengan proses masa menunggu untuk mendapatkan hasil daripada pohon sawit, di sini para petani memanfaatkan lorong atau lahan dengan masa tunggu untuk mendapatkan hasil daripada pohon utama atau tanaman utama. Jadi ditanamlah pisang dan ini labu, dan juga ada juga petani-petani yang lain itu memanfaatkan tanaman yang lain, bisa juga tanaman cabai atau jenis lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi dengan proses menunggunya pohon sawit ini berhasil atau panen, ditanam tanaman yang mempercepat mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman, pisang dan labu. Jadi untuk menunggu ini supaya ada rotasi hasil untuk merawat tanaman utama dari ini seperti labu. Kalau labu ini kan 2 atau 3 bulan itu sudah bisa panen. Nah, kalau labu yang ini usianya sudah 2 minggu. Nah, jadi karena pisang ini usianya 8 bulan bahkan 1 tahun baru bisa dipanen. Jadi nanti labu ini hasilnya bisa dirotasikan untuk merawat yang namanya pisang, membayar karyawan, terus untuk merawat pohon sawit. Karena kalau pohon sawit kan nggak begitu signifikan perawatannya, cukup diberikan pupuk atau sebagai macamnya. Tapi nggak begitu signifikan seperti tanaman yang lainnya. Kalau pisang ini kan
perlu proses, ada juga penyemprotan hama, terus pemupukan rutinnya, terus seperti ini penggundukan tanah. Jadi butuh biaya untuk perawatan, tapi hasilnya lebih cepat. Jadi nanti hasil-hasil daripada tanaman yang tumpang sari ini bisa dirotasikan untuk membayar karyawan, membeli pupuk dan lain sebagainya. Nah, seperti itu petani di Malaysia ini teman-teman, semua rata-rata memungsikan lahannya seperti itu sambil menunggu tanaman utama. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini kebunnya. Jadi pohonnya juga cukup gemuk-gemuk ya teman-teman, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, pokoknya teman-teman sudah saya kasih lihat pohonnya cukup gemuk. Nih luasnya di kebun tempat Tuki ini teman-teman kurang lebih ada 20 hektar. Nah, jadi 20 hektar ini perhitungan kan kalau di sini itu menggunakan kaki. Jadi kurang lebih kalau 20 hektar 5 hektar kurang lebih ya teman-teman, cukup luas lah kalau untuk kebun ini. Nah, untuk kebun pisang ini dijaga oleh 3 orang karyawan, tapi kami juga yang menjaga kebun pepaya. Ketika di tempat kebun pepaya itu ada senggang atau luang suatu kerjaan, kita juga dikirim kemari membantu merawat kebun ini. Ya, seperti itulah kegiatan kami sehari-hari teman-teman. Pokoknya tetap bekerja. Jadi kepada teman-teman petani pisang yang ada di Indonesia, tetap semangat. Semoga hasilnya memuaskan dan harganya bisa panen dengan harga mahal. Jadi kepada seluruh petani-petani pisang Nusantara, baik yang di Malaysia maupun di Indonesia, tetap semangat. Jangan putus asa ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk perawatan khususnya kebun pisang ini teman-teman sebetulnya tidak ada yang khusus-khusus sekali, cuman tetap melakukan pemberian pupuk ya seperti itu tadi, melakukan penggundukan tanah untuk menjaga akarnya itu tidak cepat naik dan tidak cepat roboh ketika banyak hujan atau angin kencang. Nah, selain daripada itu, jika ingin dilakukan penyemprotan untuk menghindari hama daripada itu ulat kepompong yang makan daun pisang, dilakukan penyemprotan. Ya, seperti itulah teman-teman. Kepada sahabat petani mungkin lebih paham daripada kami yang di sini sebagai ABK. Nah, kalau kami sebagai ABK ini hanya mengikuti prosedur atau perintah yang disuruhkan oleh pemilik kebun. Apa yang disuruh kita kerjakan. Yang pastinya kita setiap hari harus bekerja melakukan aktivitas baik itu di kebun pisang maupun di kebun pepaya. Oke, sekedar itu saja teman-teman informasi untuk pertanian atau perkebunan pisang dan perkebunan budidaya labu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi selagi masa tunggu untuk kebun kelapa sawit, para petani di Malaysia ini memanfaatkan tumpang sari. Jadi teman-teman di Indonesia juga harus seperti itu, ataupun dimanapun berada teman-teman yang lainnya bisa mengikuti cara seperti ini sehingga hasilnya itu bisa dapat lebih banyak daripada tanaman yang utama. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel JMT Jumatin. Jadi dengan dukungan kalian saya tetap semangat memberikan video atau konten-konten yang lebih baik lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.